Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran online pada mata pelajaran fikih. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, amin. Dua kalinya sholawat serta salam yang semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum menuju ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah SWT, dan mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan barokah, amin. Sebelum menuju ke pembahasan selanjutnya, kemarin kan saya sudah memberikan PR tugas. Nah, untuk nanti pengiriman tugas silakan dikumpulkan ke Google Classroom. Linknya sudah saya siapkan, yang berada di Google Classroom. Nanti kalian semua tinggal mengirim ke link tersebut. Pada pagi hari ini kita akan membahas 3 sub, yaitu tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, 3 bahasan ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Nanti juga akan dijelaskan tentang pengertian apa toh, pengertian tentang sedekah, terus pengertian tentang hibah, dan pengertian tentang hadiah. Nanti juga ada hukum tentang pengertian, hukum tersendiri tentang sedekah, hukumnya hibah, hukumnya hadiah, itu nanti ada sendiri. Menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sedekah. Sedekah itu adalah salah satu bentuk kebaikan kita kepada orang lain. Sebenarnya itu bentuk kebaikan kita itu banyak sekali. Salah satunya yaitu dengan cara kita sedekah, hibah, dan hadiah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pengertian sedekah apa tuh? Pengertian sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan ridho Allah. Hukum bersedekah sendiri itu adalah sunnah. Maka dari itu dianjurkan bersedekah bagi orang yang berkecukupan. Sedekahlah, karena sedekah itu adalah malah menambah rezeki. Karena satu sedekah sendiri itu adalah salah satu amalan yang terpuji. Dan bentuk macam sedekah itu banyak sekali. Sedekah itu tidak hanya kita menggunakan harta, tidak. Itu adalah menggunakan harta, itu adalah salah satu kita dalam bersedekah. Ada yang lain perihal dengan harta, seperti kita berbuat kebaikan seperti contoh kita menghilangkan duri atau paku di jalan, itu sedekah, itu sudah sedekah. Terus kemudian kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jika kita ikhlas meniatkan krono ridho Allah, itu juga sedekah. Tapi itu tergantung niatan kita. Senyum sendiri itu adalah sudah sebuah sedekah. Prayo penak. Nah, iki sedekah sing paling penak banget iki senyum lho, Kemang. Maka dari itu senyumlah biar sedekah. Rukun dan syaratnya sedekah itu yang pertama adanya pemberi. Jika tidak ada pemberi berarti orang sedekah. Terus kemudian adanya yang diberi, itu juga termasuk rukunnya dan syarat.
Terus kemudian ada ijab kabul, contohnya Pak niki seumpama contohnya Pak niki kagem jenengan seumpama. Nah, niatannya niatannya yang memberi itu yang mengharap itu Allah. Nah, itu yang dinamakan sedekah. Terus adanya barang yang diberikan. Nah, tanpa adanya barang sama saja tidak memberikan. Berarti manfaat sedekah sendiri itu yang pertama itu kita bisa meringankan beban orang lain. Ya dengan cara kita sedekah kita bisa meringankan orang lain. Orang lain itu juga merasa bahagia karena diringankan bebannya oleh kita. Karena kita sudah sedekah, terus kita bisa mempererat tali silaturahim yang sebelumnya kita belum kenal menjadi lebih kenal, yang sudah kenal malah jadi akrab dan sebagainya. Terus kemudian kita itu bisa meredam kemarahan Allah seumpama kita terlalu banyak dosa. Nah, seumpama kita senyum berarti badan kita yang menjadi barokah. Seumpama harta kita juga bisa menjadi barokah. Kalau senyuman kita berarti badan kita muka-muka menjadi barokah. Barokah itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Harta banyak tetapi tidak barokah sama saja. Maka dari itu sedekahlah. Terus kemudian manfaat lainnya itu kita dapat menghilangkan sifat sombong. Nah, penting sekali loh ini kita itu ketika kita banyak harta jangan sampai kita sombong. Salah satu cara kita menghilangkan atau mengurangi rasa sombong kita itu adalah dengan cara sedekah. Terus pokoknya sedekah lah. Jika kita bersedekah jangan sampai kita itu mengharapkan jangan sampai kita itu riya, dalam artian itu pamer. Dalam artian kita itu pamer. Contohnya ya aku ndek iki bar sedekah cerita nang tangga-tanggane dhewe. Diceritani nang tangga-tanggane, aku ndek bar sedekah akeh. Nah, itu salah satu penyebab batale dhewe iki sedekah. Pahalanya menjadi berkurang. Ya wis cara kita sesudah kita sedekah, ya wis sedekah gitu aja. Niat ridho Allah, niat mencari ridho Allah. Jangan sampai kita memamerkan riya, mulai mengungkit-ungkit, terus ojo sampai kita menyakiti yang diberi. Jangan sampai kita memberi itu karena kita itu gimana ya, karena kita itu memiliki jiwa sosialisme. Karena kita saling bisa membantu, makanya kita harus saling membantu. Bagi yang berkecukupan berarti dengan cara kita sedekah. Itu cara kita membantu orang lain yang memiliki beban atau yang kesusahan. Jangan sampai malah menyakiti orang yang tidak mampu. Ojo malah dicewek, ojo. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain yang tidak mampu. Kemudian pembahasan tentang hibah. Nah, pengertian hibah sendiri itu adalah suatu pemberian seorang kepada orang lain atau kelompok. Pemberian tersebut itu adalah secara cuma-cuma. Nah, pokoknya secara cuma-cuma wis aku seumpama ngene, aku ngewehi nyo wis gak mengharap apapun. Nah, juga ikhlas tanpa mengharap apapun. Hukum asalnya hibah itu adalah mubah boleh. Hibah itu bisa menjadi wajib hukumnya ketika kita telah menjanjikan pemberian tersebut. Seperti contohnya si A itu menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada si B. Nah, hukum pemberian itu akan menjadi wajib ketika si A itu telah menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada si B. Nah, maka dari itu hukum hibah itu akan menjadi wajib. Nah, hukum hibah juga bisa menjadi makruh apabila ketika kita melakukan hibah tersebut itu dalam niatannya itu mengharap imbalan. Nah, maka dari itu hibah itu bisa menjadi hukum makruh. Maka dari itu harus ikhlas, ya wis tanpa mengharap imbalan apapun. Hukum hibah itu bisa juga menjadi haram ketika hibahnya kita itu bertujuan untuk maksiat. Seumpama kita memberikan
eh, seumpama uang ya. Seumpama uang itu kita berikan kepada seseorang untuk membeli sesuatu yang berbau maksiat, seperti contohnya itu kita memberi miras, beri uang untuk membeli miras. Belum miras itu sendiri aja hukumnya sudah haram karena memabukkan. Terus kita memberi secara cuma-cuma untuk membelikan tersebut miras, nah otomatis ya haram. Nah ya, contohnya itu. Terus kemudian rukun dan syaratnya hibah sendiri itu sama seperti sedekah. Yang pertama itu ada yang menghibahkan, orang yang memberi, terus orang yang diterima, adanya ijab kabul. Seperti contohnya, ini saya berikan sesuatu ini kepadamu. Terus bahasa Indonesia, terus bahasa Jawa nih, yo tak wei gitu. Nah ya, itu secara cuma-cuma gitu ya. Terus adanya ijab kabul tadi sudah, terus kemudian adanya barang. Tanpa adanya barang, kok sekarang dibayar ya. Nah, gitu. Terus kemudian lanjut ke hadiah. Pengertian hadiah itu adalah pemberian dari seseorang gitu. Itu tanpa mengharap apapun, gitu, ikhlas. Nah, sebagai wujud kita membahagiakan orang lain tersebut, atau kita memberikan penghargaan kepada orang lain tersebut. Hukum sedekah sendiri itu adalah sunnah. Karena apa? Dengan kita memberikan hadiah kepada orang lain akan timbul rasa senang orang lain tersebut kepada kita. Contohnya ini kalau seumpama kita memberikan hadiah atas prestasi nih anak kita, seumpama besok dalam mendatang, ini hadiah untukmu karena kamu adalah juara 1. Anak kita itu akan senang, ikut senang, kayak merasa senang ketika kita diberi ya, ketika dia diberi ya, makanya akan timbul senang kepada kita. Juga akan menghormati kita juga bagi yang diberi ya, itu akan memberikan hormat kepada kita, senajan walaupun kita itu ya tidak mengharap orang lain itu untuk tidak menghormati kita, tetapi orang lain akan menghormati kita. Walaupun tadi kita itu tidak menginginkan hormat dari orang lain, tapi orang lain akan menghormati kita secara spontan. Itu sudah hukum alam, sudah berlaku. Kalau seumpama orang tersebut tidak wis ora tau ngowahi, wis senengan ngeloni, ora bakal dihormati lah ya. Terus rukun dan syarat adanya sedekah yaitu yang pertama sama seperti yang di atas, yang memberi hadiah, terus kemudian yang diberi hadiah, terus ijab kabul mang iki ya kudu enek. Tanpa ijab kabul ya apa ngerti iki tujuane ngowahi iki apa. Terus kemudian adanya barang itu juga perlu. Maka dari itu pentingnya kita bersedekah, pentingnya kita hibah, pentingnya kita memberi hadiah itu penting sekali. Karena apa? Dengan kita melakukan ketiga hal tersebut, jika kita melakukan suatu kebaikan atau memberi dalam rangka kebaikan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Koyok toh kita akan mendapatkan manfaat untuk kita sendiri juga, mendapat manfaat bagi orang lain. Manfaat iki apa? Iso dapat meringankan orang lain, atau wong lain iku iso mari seneng awak dhewe. Iya betul. Terus kemudian selain dapat meringankan orang lain, beban orang lain itu bisa memperkuat tali silaturahim. Tali silaturahim ini menjadi lebih erat. Terus dapat meredam murka Allah, mendapatkan ridho Allah gitu. Rizki menjadi barokah, harta menjadi barokah, semuanya menjadi barokah. Barokah itu yang kita inginkan dari kita untuk Allah, itu barokah yang kita inginkan. Ini penting sekali berkah. Kok ini harta harta banyak, nek ora berkah iku sepodo.
Luwung apik duwe harta sithik tetapi berkah. Nah, itu malah luwih penak timbangane hartanya banyak tapi tidak berkah. Tapi yang kita inginkan memiliki harta banyak dan berkah juga. Maka dari itu kita sedekah karena akan menjadi berkah. Itu. Terus nanti kalau seumpama kita terus sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Berhubung waktu saya ingin juga menunjukkan akhir pelajaran kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, dengan harapan pembelajaran pagi hari ini kita menjadi berkah dan tidak hanya sebagai materi kita jalankan juga materi yang kita lakukan, yang kita dapatkan pada hari ini. Seperti sedekah, wis paling kecil saja senyum kepada orang lain itu adalah suatu sedekah. Senyumlah, itu adalah praktek daripada kita materi pada hari ini. Nanti kalau seumpama ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom, sudah saya sediakan sendiri tempat pertanyaan. Nanti kalau ada waktu bisa langsung saya jawab. Kalau seumpama saya masih belum ada waktu untuk memungkinkan, belum ada waktu atau tidak mungkin untuk menjawab, saya usahakan tetap akan saya jawab. Tetap ada PR ya, merangkum yang sudah kita bahas tadi, dirangkum kemudian dikumpulkan lagi di tempat pengiriman. Nanti saya akan sediakan sendiri tempat pengiriman yang berada di Google Classroom. Sekian, semoga menjadi barokah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.